Amora, ayo kita makan sama-sama, ucapan Bella seketika terhenti saat sepasang matanya tak sengaja menangkap pemandangan mengejutkan di depannya. Amora berdiri di sudut kamar, dengan tangan yang sedang sibuk memegangi kain yang tergantung di hadapannya. Jantung Bella berdebar keras, apalagi saat melihat Amora menarik kain panjang itu dari atas gantungan dinding. Dengan langkah yang kentara terlatih dan wajah yang juga kelihatan sama syoknya dengan Bella, Amora berjalan mendekat ke arah Bella yang masih mematung di tempatnya. Dengan sebelah tangannya, Amora menggenggam dasi itu erat. "Bella," panggil Amora sambil mengangkat wajahnya dan menatap lurus sepasang iris coklat milik sahabatnya. "Ya Tuhan, itu kan dasi milik Darren." Bella seketika merutuki keteledorannya yang lupa menyembunyikan dasi itu ke dalam lemari pakaiannya. Setiap kali Darren selesai melakukan perbuatannya di sini, pria itu memang terkadang meninggalkan barang-barangnya begitu saja, seperti beberapa pakaiannya yang kini telah berada rapi di dalam bilik lemari Bella. Bella menyimpan semuanya di sana, hanya dasi ini saja yang sialnya belum sempat Bella bereskan keberadaannya. "Dasi itu harusnya langsung aku lipat dan aku masukkan bersama ke meja tuan, matilah aku." Entah apa yang Amora pikirkan saat ini, batin Bella. Raut terkejut dan tatapan mata penuh selidik ini ditujukan Amora pada sosok yang terlihat semakin gugup di tempatnya. Bella hanya mampu menundukkan kepalanya dan membawa arah bola matanya menatap kedua ujung kakinya yang tanpa alas. "Dasi milik siapa ini, Bella?" tanya Amora akhirnya. Dia menatap lurus Bella menunggu jawaban. Bella meneguk ludah saat merasakan tenggorokannya tiba-tiba kering. Hawa di ruangan itu seketika berubah mencekam bagi Bella. Itu." Bella semakin tergagap. "Itu apa, Bella?" tuntut Amora dengan suara yang semakin meninggi. Bella tak berani mengangkat wajahnya. Dia takut jika menatap mata sahabatnya itu, dia tidak akan sanggup untuk berbohong menutupi kenyataan yang ada. Bella harus segera membuat alasan agar Amora tidak curiga padanya. Nasib Darren kini benar-benar ada di tangannya. "Kemarin saat aku sedang bekerja di restoran, aku tak sengaja menemukan dasi itu, Mor," jawab Bella akhirnya. Untunglah otaknya bisa diajak bekerja sama kali ini. Alasan itu terlintas begitu saja di pikirannya. Amora terdiam, tampak wajahnya sedang berpikir keras. "Apa kau pernah bertemu ayahku di tempat pekerjaanmu itu, Bella?" Amora sepertinya ragu dengan jawaban yang diberikan Bella. Dia kembali membawa tatapannya pada Bella. Bella mengangguk, masih tak berani menatap mata sahabatnya. Dia memilih menjatuhkan pandangannya pada dua piring sandwich yang sedang dipegangnya. Hatinya bergemuruh memikirkan kemungkinan rahasianya mungkin saja bisa terbongkar hari ini kalau saja ia tidak buru-buru mencari alasan yang tepat. Aku sempat bertemu ayahmu dan Nyonya Miranda saat mereka tengah melakukan makan malam romantis di sana," ujar Bella. "Ya Tuhan, sepertinya kejadiannya menjadi sangat kebetulan. Untunglah Darren memang benar-benar sempat bertemu dengannya di restoran waktu itu." Alasan ini tentu tidak akan dicurigai oleh Amora. "Kenapa kau tidak cerita padaku kalau kau sempat bertemu ayah di tempat pekerjaanmu, Belle? Hampir saja aku berpikiran macam-macam tadi. Kau tahu, ini dasi milik ayahku. Bagaimana bisa ia ceroboh menjatuhkan benda ini di restoran tempatmu bekerja?" Amora terkekeh dengan wajah yang kelihatan lebih santai. Tidak tahu apa yang membuatnya sempat berpikiran buruk pada Bella tadi. Amora malah sempat mengira Bella menjadi simpanan ayahnya. Uang yang nominalnya cukup fantastis kemarin yang ada di dalam rekening Bella adalah alasannya. "Maafkan aku, Bella." Amora meraih salah satu piring di tangan Bella. Bella langsung mengangkat wajahnya dan barulah ia berani menatap mata milik sahabatnya itu. "Kenapa kamu malah minta maaf, Mor?" Amora tersenyum lembut. "Aku hampir menuduh sahabatku sendiri. Aku pikir dasi ini ada di sini karena..." Amora menjeda kalimatnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, segera mengusir pikiran buruk itu.
Bella bukan gadis seperti itu. Harusnya dia tidak meragukan sahabatnya sendiri. Lupakan, aku akan menyimpan ini dan mengembalikannya pada ayah, boleh kan, Belle? Tanya Amora meminta persetujuan. Tangannya yang lain menarik Bella untuk duduk di pinggir ranjang. Bella mengangguk. Boleh, jika itu memang milik ayahmu. Seharusnya memang kembali pada pemiliknya. Terima kasih, Bella. Bella ikut duduk di samping Amora, mereka mulai menikmati sarapan yang ada di piring masing-masing. Ranjang baru. Seloroh Amora sambil mengusap permukaan alas yang saat ini didudukinya. Aku baru membelinya. Oh begitu, terus ranjang yang kemarin kemana? Sudah lapuk, Mor, aku takut ambruk saat sedang tidur. Bella menggigit bibir bawahnya. Setiap kali teringat perbuatan Darren yang begitu beringas saat itu, pipi Bella langsung merona. Tenaga Darren memang tak pernah ada habisnya jika sudah dalam mode on. Benar, sudah seharusnya kamu memang mengganti benda itu. Oh iya, kita ada kelas sore ini, kamu bisa datang ke kampus, kan? Amora menatap Bella yang sejenak terdiam dengan menghela nafas panjang. Meski Bella tak mengatakan apa-apa, namun Amora bisa membaca kelelahan di wajah itu. Akan aku usahakan, Mor. Aku akan izin pada atasanku untuk pulang lebih cepat. Bella memaksa seulas senyum terbersit di bibirnya. Amora mengusap punggung tangan Bella lembut. Baiklah, habiskan sarapanmu, kau butuh tenaga ekstra untuk melewati hari ini, semangat Bella. Setelah ini, biar sopir ini yang mengantarmu pergi ke restoran. Amora menepuk dadanya sendiri sambil tersenyum menaikkan kedua alisnya. Bella terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Baiklah, kalaupun aku menolak, kau pasti akan tetap memaksa, kan, sopir cantik? Gantian Amora yang terkekeh geli mendengarnya. Bella duduk bersandar pada kursi di ruang khusus untuk karyawan. Baru saja dia selesai menghubungi Darren untuk memberitahunya tentang dasi yang ditemukan Amora di kamar kosnya. Bella menghembuskan nafas kasar. Dasar laki-laki menyebalkan. Dengusnya kesal. Sudah bisa ditebak, bukan? Pria itu langsung mengeluarkan segala umpatan dan kalimat-kalimat yang berhasil menyudutkan posisi Bella. Bodoh, kenapa kau sangat teledor, Bella? Apa kau tidak punya otak untuk digunakan berpikir? Begitu saja kau bisa kelupaan. Dan masih banyak kalimat-kalimat pedas lain yang sudah sangat terbiasa Bella dengar keluar dari mulut pria itu. Kenapa dia selalu menyalahkanku? Bella menghentakkan kakinya ke lantai. Menghadapi Darren, dia harus memperluas stok kesabarannya. Bella melihat jam yang tergantung di atas dinding di ruangan itu. Waktu istirahatnya sudah selesai. Daripada moodnya kacau karena memikirkan kata-kata laki-laki itu, Bella akhirnya memilih berdiri dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Hari ini Bella harus pandai menghemat tenaganya, karena setelah pekerjaan part-time ini usai, jam kuliah masih menantinya di depan sana. Ayah! Amora berteriak sambil menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Dia melirik ayahnya yang sedang berjalan menuruni tangga. Kenapa teriak-teriak seperti itu? Kau seperti anak monyet yang kehilangan induknya, tahu? Amora melotot pada ayahnya. Tidak lucu, ayah. Darren duduk di sebelahnya sambil menatapnya dengan kedua alis yang bertaut. Ada apa? Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Kenapa ayah sembarangan menjatuhkan dasi hadiah dari ulang tahunku? Kelakar Amora sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Darren memijat kepalanya sendiri. Maafkan ayah, Amor. Ayah sudah teledor soal dasi itu. Saat ayah melepasnya di toilet, dasi itu sepertinya tertinggal di sana. Untung Bella sudah meneleponnya tadi, sehingga ia tidak harus salah respons pada Amora. Darren langsung membumbui kebohongan Bella agar lebih sempurna. Cek. Ayah tahu, untung saja Bella yang menemukan dasi ini. Bella. Darren pura-pura bingung. Iya, Bella. Sahabatku yang waktu itu aku ajak kemari. Oh. Amora memutar bola mata.
Kemudian akhirnya mengembalikan dasi itu ke tangan ayahnya. Darren menerimanya sambil memaksakan senyum di bibir. Hampir saja hubungannya dengan Bella ketahuan, untunglah Bella pintar mencari alasan. Setelah mengobrol beberapa hal dengan ayahnya, tiba-tiba Miranda datang memecah adegan santai di antara keduanya. "Amor sayang, kamu di sini rupanya." Miranda langsung memeluk keponakannya itu dengan senyum lebar. "Apa kabar, Tante?" Amora mengurai pelukan wanita itu. "Baik, sayang, kamu sendiri gimana?" Miranda membelai wajah Amora. Lalu kemudian ia juga memeluk mesra Darren dan menghadiahkan sebuah kecupan mesra di pipi laki-laki itu. Amora yang melihat kemesraan itu hanya bisa melipat bibir dengan wajah kikuk. "Aku baik-baik saja, Tante." Amora akhirnya duduk kembali di atas sofa sambil menyilangkan kakinya. Miranda ikut duduk di sebelah Amora sambil memegangi tangan gadis itu. Biasanya jika dia bertemu dengan Amora, Miranda tidak pernah bersikap sedekat ini. Amora yang menyadari perubahan sikap Miranda ini, merasa sedikit tidak nyaman. Dia lebih suka tantenya yang bersikap acuh saja seperti biasanya. Walaupun Miranda adalah kembaran ibunya, tapi sikap mereka memang sangat berbeda 100%. "Kau tidak kuliah, Mor?" tanya Miranda sambil menatap wajah keponakan yang sebentar lagi akan berubah menjadi puterinya itu. "Kuliah, Tante, tapi nanti sore," jawab Amora. Darren tiba-tiba mengeluarkan ponselnya yang berdering di saku celana. "Sebentar, ada klien yang menelepon." "Kalian teruskan saja ngobrolnya," ujar Darren pada kedua perempuan di depannya. Darren terlihat melangkah pergi dengan tergesa meninggalkan ruang itu. "Kamu di sini sengaja mampir, sayang?" Kembali Miranda mengalihkan pandangannya pada wajah Amora. Tak lama seorang pelayan datang menyuguhkan coklat hangat dan camilan ke atas meja di depan mereka. Amora menggeleng. "Sebenarnya aku ke sini mau mengembalikan dasi ayah yang hilang." "Dasi? Hilang?" Miranda terlihat bingung. "Iya, saat ayah dan tante makan malam bersama di restoran X, dasi ini hilang di sana." Amora menggerakkan bola matanya, untunglah dia menemukan dasi itu di atas sofa, mungkin Darren menaruhnya di sana tadi. Amora langsung menyambar dasi itu dan memberikannya pada Miranda. Miranda menatap dasi itu dengan kening yang semakin mengkerut. Dia benar-benar tidak mengerti ucapan Amora. "Maksudmu dasi ini hilang di sana, Mor?" tanya Miranda semakin heran. "Iya, memangnya tante enggak sadar waktu pulang dari restoran, ayah kan gak pakai dasi, dia mencopotnya di toilet." "Benda ini tertinggal di sana, kata ayah," ujar Amora sambil mengambil sepotong biskuit di depannya, lalu dengan lahap ia menyantap camilan itu dengan mulutnya. "Untung saja Bella, sahabatku, berhasil menemukan dasi itu. Tadi saat aku ke kosnya, aku menemukan ini di sana, Tan." Amora masih terus bercerita pada Miranda. Tanpa ia sadar, wajah tantenya itu kini sudah berubah sangat tegang. Miranda bukan wanita pikun yang melupakan kejadian begitu saja. Dia ingat betul Darren masih memakai dasinya dengan rapi malam itu. Sampai pria itu mengantarnya pulang pun, Darren masih berpenampilan sangat sempurna dengan dasi itu. Sedikit demi sedikit Miranda sepertinya mulai paham apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Dasi Darren yang berada di kos gadis bernama Bella itu secara tidak langsung sudah menjawab kecurigaannya selama ini. Sialan Bella. Sepertinya Miranda tak boleh menganggap remeh gadis itu. Miranda melempar tasnya begitu saja ke atas ranjang apartemen Peter. Setelah pulang dari mansion Darren tadi, dia sengaja langsung melipir kemari. "Wai, sayang. Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Apa ada masalah yang baru saja terjadi?" Peter menutup laptop di atas meja. Kemudian laki-laki itu berdiri dan langsung bergerak mendekati kekasihnya. "Ini bukan lagi masalah, Peter. Tapi sebuah kabar yang sangat mengancam," dengus Miranda dengan hembusan nafas yang terdengar memburu hebat.
Kalem, sayang, coba ceritakan padaku kabar mengancam apa yang kau maksud itu. Peter meraih kedua pundak Miranda, lalu mengajaknya duduk di bibir ranjang. Bella, gadis itu ternyata sangat berbahaya, sayang. Saat aku ke mansion tadi, tak sengaja aku menemukan fakta yang sangat mengejutkan dari Amora. Dasi milik Darren ditemukan di dalam kamar kos Bella. Sepertinya dugaanku kemarin tentang gadis itu benar. Bella pasti wanita simpanannya Darren, aku sangat yakin soal itu, dasi itu adalah jawabannya, Peter. Pekik Miranda sambil melirik Peter dengan wajah panik. Laki-laki di depannya malah tak terlihat terkejut sama sekali. Peter malah menghela nafas sambil mengusap-gusar wajahnya sendiri. Kenapa reaksimu biasa saja? Apa jangan-jangan kau sudah tahu sesuatu? Miranda menatap Peter dengan tatapan bingung. Aku juga mendapatkan informasi mengejutkan saat tak sengaja mampir ke tempat kos gadis itu kemarin. Kau mampir ke kos Bella, sayang? Miranda menatapnya syok. Peter mengangguk. Ya, pagi itu aku berniat menyelidiki Bella. Tapi aku malah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa yang kau temukan, Peter? Tanya Miranda tak sabar. Darren keluar dari tempat kos itu bersama Bella. Miranda terperangah. Peter melanjutkan. Dia memegang tangan Bella begitu erat. Dari interaksi yang aku tangkap, sepertinya hubungan mereka sangat dekat, Mir. Dan kau tahu, ada satu hal lagi yang membuatku semakin yakin dengan dugaanku itu. Apa? Katakan. Ceritakan dengan lengkap. Pinta Miranda sambil mengguncang tangan Peter yang ada di atas pahanya. Peter menyunggingkan senyum tipis. Saat itu kebetulan muncul seorang laki-laki asing di antara Darren dan Bella. Melihat dari gelagatnya, laki-laki itu sepertinya hendak menjemput Bella. Dan kau bisa tebak apa yang Darren lakukan saat melihat ada laki-laki lain yang menghampiri Bella. Miranda menggeleng dengan wajah resah. Sejujurnya dia tidak sanggup mendengar cerita selanjutnya, tapi rasa penasarannya mengalahkan semuanya. Dia terlihat seperti gunung Merapi yang siap meletus. Boom! Reaksi Darren benar-benar di luar perkiraanku, Mir. Dia terlihat sangat cemburu pada laki-laki asing itu, dan kau tahu pasti bukan cemburu itu artinya apa? Tanya Peter sambil mengangkat alisnya ke atas. Miranda hanya bisa mengatupkan bibirnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Maksudmu kau mau bilang Darren itu punya perasaan cinta pada Bella? Begitu. Cerdas. Peter menjentikkan jarinya. Ku rasa Darren memang menyukai gadis itu, Mir. Tambahnya lagi. Miranda menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Darren hanya mencintaiku, kau juga tahu itu, kan, Peter? Kepanikan mulai terbaca di sorot mata wanita itu. Memikirkan Darren punya perasaan untuk wanita lain, kenapa Miranda jadi tak rela begini? Laki-laki yang punya manik mata sepekat langit malam itu menghela nafas panjang. Kemudian ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang dengan posisi terlentang, sambil menatap langit-langit apartemennya. Tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi pada hidup kita ke depannya, Mir. Orang bisa berubah, begitupun dengan perasaan yang dimilikinya, jawab Peter dengan nada lirih. Mendengar itu, dada Miranda bergemuruh, seperti ada pisau tajam yang menikam hatinya. Dia merasa nyeri mendengar kenyataan ini. Jikapun benar Darren mencintai gadis itu, bukankah tidak seharusnya ia sakit hati karenanya? Miranda tak menyukai Darren, dan seharusnya memang seperti itu. Aku pun sempat kaget saat melihat semua itu. Tapi kenyataannya memang begitu. Darren mencintai gadis itu, terlepas dari perasaannya padamu saat ini. Dia menyimpan perasaan lain untuk Bella, tambah Peter dengan nada kalimat yang terdengar sangat meyakinkan. Rahang Miranda mengeras. Seperti ada api yang menyala di dadanya. Miranda kepanasan. Ada apa denganku? Apa mungkin aku jatuh cinta pada Darren? Sialan Bella, bagaimanapun aku tidak akan pernah membiarkan posisiku direbut olehnya.
Aku harus segera memberi pelajaran pada gadis itu. Hari pertunangan Darren semakin dekat, esok adalah hari H tersebut. Seharusnya Darren bahagia sekarang, menikmati apa yang ia impikan akhirnya menjadi kenyataan. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Hati Darren resah, dan justru dia malah sering kehilangan fokus akhir-akhir ini. Kita mau langsung pulang, Tuan? Tanya Damian sambil melirik Darren lewat kaca spion tengah mobilnya. Mereka baru saja pulang dari salah satu cabang perusahaan Darren yang berada di luar kota. Hari ini sangat melelahkan. Seharusnya gampang untuk Darren memberikan jawaban, "Iya." Tapi bibirnya malah mengucapkan hal lain. "Bawa aku ke tempat Bella." Damian mengerutkan alisnya. "Tuan yakin?" Tak ada lagi pertanyaan yang Damian ajukan, melihat Darren memejamkan matanya sambil menyenderkan kepalanya di jok. Damian tak berniat mengusik pria itu lagi. Tak lama mobil itu akhirnya sampai di tempat yang dituju. Darren langsung turun dan merapikan jas kerjanya. "Pulanglah, aku akan menginap di sini. Jemput aku jam 5 pagi, ucap Darren sebelum pergi dari hadapan Damian. "Tapi, Tuan, besok adalah hari pertunangan Tuan dan Nyo," kalimat Damian menggantung saat melihat tatapan mata setajam elang milik majikannya. "Baiklah, baik. Aku akan menjemput Tuan jam 5 pagi." Damian akhirnya pamit, undur diri dari hadapan Darren. Darren menghela nafas panjang, berusaha mengontrol suasana hatinya yang tak menentu. Dia berjalan membawa kakinya semakin dekat menuju kamar kos Bella yang ada di ujung. 3 ketukan, pintu akhirnya terbuka. "Tuan, kenapa Anda kemari?" Pertanyaan itu meluncur dari wajah polos di depannya. Bella baru saja selesai mandi, terlihat dari rambutnya masih basah dan belum sempat disisir. "Memangnya ada larangan aku tidak boleh kemari?" Bella langsung menutup bibirnya. Melihat wanita itu kembali diam, Darren masuk begitu saja melewati Bella tanpa dipersilakan. Aroma sabun mandi Bella seketika menyeruak menyapa indera penciuman Darren. Darren langsung menjatuhkan tubuh di bibir ranjang baru di kamar kos sempit itu. Begitu datang ke tempat ini, dia baru sadar sudah melakukan hal bodoh. Kenapa kamar ini yang menjadi tujuannya dari sekian banyak tempat yang bisa ia jadikan tempat untuk melepas kegundahan hatinya saat ini? Bukan tempat ini yang menjadi tujuannya. Tapi, Darren mengangkat wajahnya, lalu melirik Bella yang masih mematung bingung di belakang pintu. "Tuan, dari mana baru mandi jam segini?" Darren melirik arloji mahalnya, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lalu matanya kembali berpindah menatap Bella menunggu jawaban. "Aku baru selesai mengerjakan laporan di rumah temanku, Tuan, aku meminjam laptopnya untuk mengerjakan tugas," jawab Bella jujur. Darren menurunkan kedua ujung bibirnya, tatapannya terlihat meremehkan. "Teman laki-laki?" Bella menggeleng. "Dari semua uang yang aku berikan, kenapa kau tidak membeli barang-barang kebutuhan kuliahmu, Bella? Laptop saja kau tidak punya." Darren mulai tidak bisa menebak wanita di depannya. Sekarang ia mulai bertanya-tanya tentang uang yang pernah ia transfer ke rekening Bella. Sebenarnya kemana larinya semua uang itu? Bella meremas jemarinya. Tak berniat menjawab pertanyaan Darren. Percuma juga, laki-laki itu pasti hanya akan menghina ia pada akhirnya. "Kau tidak perlu bekerja seharusnya dan gunakan saja uang itu untuk kebutuhan hidupmu, Bella." Dengus Darren kembali. Bella melipat bibir, dia juga inginnya begitu. Kalau mau bersikap egois, Bella bisa saja menggunakan semua uang dari Darren untuk kebutuhan pribadinya. Tapi sayangnya uang-uang itu bahkan sudah melayang bebas dari rekeningnya, tak tersisa sedikit pun, semua demi pengobatan sang adik. Bella hanya menunduk, membiarkan sepi yang mendominasi. Tak tahan diabaikan, Darren akhirnya beranjak, mendekat semakin membawa langkah ke arah wanita itu. Manik hazelnya menatap lurus tubuh wanita itu,
laki-laki itu mengeratkan rahang. Dengan tangan yang perlahan terulur ke arah Bella, Darren mengangkat dagu mungil itu agar mau memandang ke arahnya. Cih, untuk membuat Bella mau menatapnya saja Darren harus memaksa seperti ini. Tatap aku jika aku sedang bicara padamu, Bella. Helaan nafas Darren seketika jatuh membelai permukaan wajah Bella yang berada di depannya. Bella terkesiap, jantungnya berdebar keras saat bibirnya tiba-tiba mendapat tekanan lembut dari ibu jari pria itu. Darren meneguk ludahnya, mengunci tatapannya di bibir itu, lalu tak lama mata itu bergerak naik bertemu dengan matanya lagi. Setelah aku menikah dengan Miranda, aku akan melepaskanmu, Bella. Kau akan bebas dari statusmu sebagai wanita simpananku, lirih Darren. Parau suaranya terdengar sedih, apa mungkin cuman perasaan Bella saja? Bella tersentak, namun tetap diam tak berani memberi tanggapan apa-apa. Dia tahu cepat atau lambat ini pasti akan terjadi. Aku mengerti, Tuan, jawab Bella akhirnya. Dia melengoskan wajah demi bisa menyembunyikan air mata yang mulai mengenang di pelupuk matanya. Darren mendesah. Dia tak nyaman dengan kata-katanya sendiri. Tapi memang itulah yang harus dia lakukan, mengakhiri hubungan ini untuk menjaga perasaan Miranda. Sekarang kita masih punya waktu, Bella. Kalimat yang punya banyak arti di dalamnya. Tuan, besok adalah hari pertunangan Anda, lebih baik Tuan pulang dan istirahat di. Diam. Kau tak berhak menolak selama aku belum benar-benar melepaskanmu, Bella. Bella bergerak mundur, namun kedua tangan Darren langsung menguncinya di tembok. Kau tahu apa yang aku butuhkan saat ini, Bella? Bella meneguk ludah saat melihat mata Hazel pria itu kini telah berubah semakin menggelap. Kabut gairah terlihat jelas di mata itu. Tahu apa yang diinginkan pria di depannya, Bella berusaha menghindar, namun usahanya tentu sia-sia, sang singa tetap saja berhasil menerkamnya. Mengabaikan ketakutan di wajah cantik itu, tangan Darren bergerak menarik tubuh wanita itu dan menjatuhkannya ke atas ranjang. Tangan Darren bergerak menahan tubuh bagian atas Bella yang kini dalam posisi tengkurap, sedangkan dengan tangan lainnya yang bebas, ia menyingkap gaun tidur Bella sampai ke atas pinggul. Aku membutuhkan ini, Bella, karena itu aku sengaja datang ke sini malam ini. Darren menggeram rendah ketika dia tak bisa lagi menahan gejolak hebat di tubuhnya.